dalam Mazmur pasal 23. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan komunikasi kita pagi ini dalam Mazmur pasal 23 dibaca dalam hati. Mazmur pasal 23. Ulangi Mazmur kurang jelas seperti itu. Mazmur pasal 23 ayat komunitas kita. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Yang tidak ada letak boleh mencari di mana supaya bisa. Jadi sebetulnya kamu sudah mau lengkap. Jangan hanya dalam tanda kosong. Fungsinya kita untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan baca firman Tuhan. Masuk pasal 3 ayat 1 sampai 6. Oke. Baik, saat ini kami memberikan kesempatan untuk memberikan apa yang sudah dibacakan, poin-poin yang penting yang bisa kita ambil dari bacaan kita kali ini. Untuk mewakili dari vers 5, kami bersedia diam. Maju ke depan, diam. Dari yang kedua, kami bersedia diam, dan kami bersedia dari dia. Silakan.
3 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, aku tidak takut bahaya sebab aku bersama aku, gadamu dan kamu itulah yang menolong aku. Jadi kita tidak perlu takut akan bahaya atau bersama kita. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menolong. Jadi kesimpulan dapat kita ambil bahwa kita berjalan sendirian atau hanya kita merasa kosong, percayalah bahwa Tuhan selalu menghimpun kita dan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Oke, baik, terima kasih dia dan juga Delova yang mengambil inti firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembala, tak akan kekurangan aku. Ini pengalaman daripada Raja Daud. Walaupun dalam kehidupan banyak tantangan yang dihadapi, namun dalam kehidupan dikatakan, aku tidak takut. Engkau beserta. Artinya, aku menyertai setiap umat-umat yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menjaga jiwa perkataan namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya sebab Engkau beserta. Di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak didik, begitu banyak lika-liku kehidupan, problem, masalah yang dihadapi, bahaya dan tantangan yang kita hadapi. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tapi Tuhan selalu menyertai. Tapi terkadang kita akan jatuh ke dalam bahaya. Oleh karena terkadang kita serong ke kiri, serong ke kanan, yang kita menuju ke depan, tapi kita dihantui oleh hal-hal yang tidak. Makanya ketika kita serong ke kiri, udah serong ke kanan, kita menuju ke depan, tapi kita terpengaruh oleh kehidupan yang ada di kiri dan kanan. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umat-umatnya. Tuhan akan menyertai dimanapun kita berada. Kiranya meditasi kita pada pagi ini singkat namun sangat bermanfaat bagi kita untuk kita merenungkan bagaimana kasih dari Tuhan yang Tuhan menyertai kita. Bahkan pagi ini kita boleh berada di kawal Tuhan, kita dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, untuk kelas 4A yang mengambil kelas B, untuk mengambil bagian yang bisa dipersiapkan. Kiranya Tuhan memberkati.
Good morning, friends. Before we start our typical program, let's invite the Holy Spirit by silent prayer. Let's stand up and sing the opening song of Mars the Fighter. Love language by Ian Miller. Put your hand like this and repeat after me. My Father bless. By the grace of God. I will be pure. And kind and true. I will keep the perfect love. I will be a servant of God. And friend to men. Put your hand down.
Memory verse and accompanying prayer by Maria. Ayat inti kita terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita ucapkan bersama-sama 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Let's pray. Now we will please bless us in the name of Jesus Christ. Special song by Praying Faithfully.
Tuhan harus Bapa kami yang mengatakan Bapa di surga. Pada pagi yang menjadi Tuhan kami anak-anakmu untuk sekolah akan mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran kesehatan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan berkati kami sepanjang satu hari ini, baik guru, orang tua murid, dan para murid yang ada di sekolah Alfred di Jakarta. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi buat kita semua adik-adik. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu guru sekolah Advent yang kami hormati dan juga adik-adik sekalian. Siapa yang berbahagia pada pagi hari ini? Siapa yang senang? Siapa yang puasa? Mengalir suara ini. Oke, terima kasih ya. Pernah nggak mendengar setiap tanggal 31 Mei itu kira-kira memperingati apa dunia? Siapa yang tahu? Setiap 31 Mei pasti diperingati itu secara dunia. Siapa yang tahu kira-kira? Baik, Ipe? Kalau ada yang tahu boleh tulis tangan. Baik. Setiap tanggal 31 Mei seluruh dunia memperingati Hari Tanpa Tembakau. Siapa yang tahu kira-kira apa itu tembakau? Tunjuk tangan, kita tunjukkan suara. Tunjuk tangan. Tembakau atau rokok ya. Tembakau itu salah satu jenis tumbuhan atau sekelompok tumbuhan genus Nicotiana yang daunnya digunakan sebagai bahan dasar daripada rokok itu sendiri. Boleh kita lihat pada slide? Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda dan orang di sekitar Anda. Slogannya sangat senang ya. Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda dan orang di sekitar Anda. Adik-adik sekalian atau para ibu yang ada di dalam ruangan ini, siapa yang pernah merasakan rokok? Tidak apa-apa, itu kan dulu. Boleh tunjuk tangan siapa yang sudah pernah merasakan sebatang rokok, lukisan sebatang rokok. Tidak boleh menunjuk teman, tunjuk tangan. Oke, mungkin mampu. Tuh.
ada sebuah cerita, kebetulan kakak kerja di rumah sakit, boleh tenang sebentar ya. Dia perempuan, beberapa bulan lalu dirawat di rumah sakit, ada namanya juga tidak usah disebutkan. Nah, dia datang dengan kurus kering. Dia hanya berat badan tidak sampai 30 kilo. Dia berusia kalau kelas 10, kelas berapa ya? Kelas SMA ya? Kelas 1 ya? Kelas 1 SMA. Berarti berusia berapa? 17 ya? Nah, dia datang, dia kebetulan rawat. Mukanya sangat-sangat memprihatinkan. Sudah kurus, kulitnya kering, matanya sudah nggak kayak yang tadinya berat badannya 50 kilo, tapi mungkin waktu itu kurang lebih 30, jadi turun berat badannya 20 kilo drastis. Nah, kemudian kami tanya-tanya, ternyata dia seorang perokok dari kelas 6 SD. Dia seorang broken home, antara bapak dan ibunya sudah tidak tahu seperti apa, jadi dia tidak merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Nah, dan dia tidak paham apa yang dia bisa setiap harinya. Katanya kalau dia pusing, dia pergi kemana, dia hisap itu, yang benda yang satu itu. Terus dia nanti kalau mau belajar, dia belajar ogah-ogahan. Kemudian setelah dia tahu, oleh adik-adik sekalian tahu, ternyata dia positif TBC paru aktif dan tinggal menunggu waktunya. Dia menggunakan oksigen. Pernah adik-adik lihat ya, yang dikasih uap atau dikasih hidup, kalau dia lepas dari oksigen itu, dia akan mati juga sampai berhenti nafas. Siapa di antara kita mau seperti itu? Tidak ada ya. Ini adalah salah satu penyebab rokok. Kelas 6, kelas 7, 8, 9, 10. Berarti kurang lebih 4 tahun dia konsumsi rokok. Kenapa pada pagi hari ini saya kakak membawakan judul tentang rokok, selain daripada dunia memperingati tiap tanggal 31 Mei dari Gereja Masyiat PHM ke-7 juga memperingati ini setiap tahunnya. Jadi kakak inisiatif untuk membagikan untuk adik-adik. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan pengabaran tentang rokok ini, adik-adik sekalian paham dan tidak akan menyentuh rokok itu sendiri. Rokok adalah salah satu benda yang membuat pemakainya kecanduan. Awalnya coba-coba, pasti batuk, pasti matanya kering, merah. Itu awalnya. Kemudian hari pertama, minggu kedua, bulan ketiga, tahun berikutnya, tanpa rokok dia akan gelisah dan tidak akan tenang. Apa yang dikandung daripada rokok tersebut? Salah satunya adalah nikotin. Nikotin ini sendiri berfungsi sebagai perangsang sekaligus penenang. Makanya kalau kita tanya orang tua, Pak, bolehkah diberhentikan ini rokok? Saya tidak akan bisa berhenti rokok ini karena saya tidak akan tenang. Lebih baik saya mati atau tidak makan 3 hari daripada saya berhenti merokok. Nah, ini adalah salah ya. Nikotin berfungsi sebagai perangsang sekaligus penenang. Jika dihisap secara terus-menerus, zat nikotin ini sendiri akan masuk ke otak. Inilah yang membuat dia menjadi ketergantungan. Boleh kita lihat pada slide ini dari saya. Boleh kita lihat pada slide dari tanggal sampai ujung. Kandungan rokok itu sendiri kurang lebih 400 zat yang membuat kesehatan kita terganggu. Salah satunya aseton. Siapa yang sering pakai cat? Antara warna kuning dan jadi warna merah atau 5 atau apa biasanya dibersihkan dengan aseton kan? Pembersih cat. Nah, itu salah satu yang dipakai untuk membuat rokok. Kemudian
karbon industri, arsenik, racun semut, kemudian kita bahan bakar korek api. Korek api tahu ya? Nah, itu salah satu bahan dasarnya untuk rokok tersebut. Dan banyak lagi, ada 400 yang kalau kita bahas pagi ini mungkin nggak sampai sore, nggak ada waktu kita senang. Nah ini ya, ada pada slide berikutnya. Inilah bahan-bahan dasar pada satu batang rokok. Bayangkan kalau kita konsumsi rokok dalam satu hari, pernah ngobrol sama satu kali di belakang, dia bisa satu hari 12 batang, satu bungkus 12 batang bisa dia konsumsi. Bayangkan seperti apa yang kira-kira. Nah, jenis perokok ada 2. Satu perokok aktif. Perokok aktif itu yang selalu itu ya. Kalau perokok pasif, kita yang di lingkungan ini tapi tercemar dari salah satu kayak apa. Kalau kita selalu terus-menerus di samping orang perokok, kita juga akan kena penyakit. Contohnya, kalau ada acara di pelangi, adik-adik sekalian pasti lihat ya, mau dari kecil sampai tua itu vape di mana-mana, ya kan? Nah, kalau kita di lingkungan itu kita tidak merokok, tapi kita di antara lingkungan mereka, itulah dikatakan perokok pasif, dan itu lebih berbahaya. Nih, bahaya rokok. Salah satu kerusakan otak, kemudian penyakit paru-paru yaitu seperti TBC tadi. Kalau sudah positif TBC dan itu dinyatakan dokter aktif, tidak hanya pengobatan 6 bulan, tetapi harus disuntik pantat kanan dan pantat kiri setiap hari sampai seumur hidupnya. Itu kenyataannya yang kami lakukan di lapangan. Terus tulang keropos. Pernah lihatkah ini punya tulang tapi dia kayak apa ya? Ini karena ada tulang yang mengikat, makanya kita bisa berdiri. Kalau ini sudah keropos hancur, tidak sanggup kan? Tidak ada tenaga. Kemudian penyakit jantung, ada stroke, penyakit lambung. Kemudian pernahkah siapa orang tua siapa yang merokok di sini? Pernah nggak lihat gigi bapak itu kuning-kuning, tapi bukan kotor? Nah, itu salah satu bahan daripada zat kimia daripada rokok itu sendiri, namanya tar. Ada di sininya, mau disikat sebersih apapun itu tidak akan hilang. Itu ya. Kemudian penyakit akibat merokok. Pada orang dewasa sudah saya jelaskan tadi, penyakit jantung, risiko stroke, tekanan darah tinggi, penyakit pernapasan atau kanker atau TBC paru tadi, kanker lari itu tenggorokan, sama kanker payudara. Kalau pada anak-anak, jangan lupa asap rokok bisa mengganggu paru-paru seperti asma, infeksi pneumonia. Siapa dalam 1 bulan atau dalam beberapa bulan ini adiknya dirawat dengan paru-paru dan dia harus dibuang. Nah, itu salah satunya paru-paru dan sesak. Itu ciri-ciri dari penyakit pneumonia akibat dari rokok, asap rokok tadi. Sebenarnya tadi kecil tak mungkin dia merokok, tapi karena makanan udara yang sudah kotor tadi, orang-orang tertentu yang sensitif ya kena penyakit pneumonia tersebut. Kemudian kalau kita hamil dapat melahirkan bayi prematur, belum waktunya lahir dia akan lahir sendiri dan biasanya bisa patah, bisa meninggal, bisa masuk di dalam inkubator atau dalam box kecil yang harus dipanas-panasi karena belum waktunya untuk lahir. Kemudian dapat menyebabkan sindrom kematian mendadak pada bayi. Jadi masih sehat, hari hanya baru aja bisa tiba-tiba biru tersedak, berhenti nafas, meninggal. Gitu ya. Jadi sangat fatal akibat daripada rokok yang satu batang tersebut. Nah, ini
yang itu hitam, biasanya di ronsen di rumah sakit dia sudah putih bersih, putih, bukan hitam lagi, putih benar-benar putih. Itu ya ciri-cirinya. Kalau sudah seperti itu, yang seperti saya ceritakan tadi, anak SMA yang perempuan, dia dengan bantuan oksigen 1 tabung oksigen bisa sampai 2-3 juta. Itu hanya hitungan 6-8 jam. Kalau 24 jam, kalau 1 bulan, kalau 1 tahun, berapa puluh juta yang harus dikeluarkan. Jadi adik-adik sekalian, mari kita jaga kesehatan kita, jangan sampai kita sentuh itu rokok. Boleh dilihat, boleh bergaul sama teman rokok, tapi jangan sampai tertidur dengan mencoba. Besok coba lagi, coba, akhirnya terjerumus. Kalau sudah terjerumus, kalian pasti susah untuk berhenti. Dan resiko panjangnya nanti kalian akan tanggung sendiri. Karena kalian masih generasi penerus, masih panjang perjalanan kalian. Jadi tolong dijaga kesehatan. Nah, tips berhenti merokok dengan Metropesta. Set, tetapkan kalau misalnya ada adik-adik atau orang tua di rumah, boleh pelan-pelan, kamu harus minum maka perhatikan rokoknya, nanti bisa-bisa kita didorong, dipukul, ya, atau didetek mulut kita. Jadi kita boleh ngobrol baik-baik, Pak, bolehkah coba tetapkan tanggal boleh berhenti, kemudian beritahu semua teman-teman di sekolah, misalnya kayak kita, gereja, di lingkungan, boleh kita kasih tahu teman-teman, tolong saya bantu, karena tidak semua teman itu baik. Kemudian antisipasi yang mengenai waktu kapan itu mulai timbul rasa pengen menghisap rokok. Dan kalau sudah mulai, cari bagaimana caranya biar kita tidak sampai menghisap rokok itu sendiri. Kemudian jauhkan rokok dari jangkauan Anda. Contohnya kayak tadi, sudah tahu teman-teman satu kelompok ini kan ada geng-gengnya ya, geng A, geng B, yang ini rokok umum, yang ini coba-coba, yang nggak apa-apa bergaul sama mereka, tapi jangan sampai kita terjerumus dengan pergaulan mereka. Kemudian konsultasikan, misalnya saya lebih dekat sama kakak, saya lebih dekat sama ibu, saya lebih dekat sama kakak, ceritakan itu dia, ceritakan. Atau saya lebih dekat sama ser A, mem B, mem C, ceritakan. Nanti dia akan membantu kita untuk konsultasi ke dokter atau bagaimana cara untuk mencegahnya biar tidak berkelanjutan. Banyak perokok aktif, banyak perokok umum yang berhasil untuk memberhentikan itu rokok kalau memang dia. Kemudian berdoa. Doa adalah cara kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Doa pagi, doa siang, doa sore. Adik-adik sekalian enak ya kalau di yayasan perguruan Advent kayak tadi renungan pagi. Kalau saya di luar SMA di Katolik tidak ada renungan. Guru ngajar merokok. Siapa yang mau konsentrasi di sekolah? Selama 3 tahun saya sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 di Katolik. Itu suasananya beda. Saya tidak menjelekkan, tapi itulah yang saya alami. Saya tidak bisa berhenti pada hari Sabat. Tapi karena nilai saya bagus, dari kelas 1 itu ada 5 kelas, kelas 2 juga ada 5 kelas, kelas 3 ada 5 kelas. Saya langsung dikenal. Oh ternyata Advent itu, oh ternyata ini. Akhirnya seperti itu. Karena nilai saya bagus. Jadi teman-teman juga sekalian, bersyukur masih bisa setiap hari diajarkan kita belajar tentang firman Tuhan. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kami peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita jaga tubuh kita
Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia adalah berdosa. Ada yang kita lakukan bagaimana hidup sehat dengan tidak menyentuh rokok tadi. Maupun perempuan atau laki-laki sama aja sekarang. Tidak hanya laki-laki sekarang merokok, tidak hanya orang dewasa, anak kecil sendiri pun sudah terjerumus di sana. Baik Pak adik-adik sekalian, pelajaran singkat yang kakak bawakan pada pagi yang indah ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau boleh, tolong dikasih tahu kepada orang tuanya atau omnya atau keluarganya, Pak boleh lagi kurangi rokoknya, dan dia satu bungkus jadi satu batang. Tadinya 3 kali sehari jadi 1. Tadinya 3 kali jadi 2. Atau 1 kali merokok untuk 3 hari. Nanti lama-lama akan berhenti. Kalau memang niat, pasti bisa. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Semoga firman melalui kesehatan yang kakak bawakan pada pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Baik adik-adik, kita menuju acara. Ada beberapa pertanyaan dan ada hadiahnya ya. Tolong tidak ribut, tetap tenang. Bagi siapa yang bisa tunjuk tangan, bagi tenang. Oke, siap? 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 Oke, pertanyaan pertama. Setiap tanggal berapa tadi dunia memperingati hari titik-titiknya? Siapa yang ngomong tadi? Tiel. Baik. 21 Mei. Apa yang kita Oke, dia boleh duduk di sini. Nanti sekaligus dikasih hadiahnya. Baik, pertanyaan kedua. Ada banyak tadi gangguan zat daripada rokok sendiri. Ada 400. Tolong disebutkan 3. Belum dijelaskan, sebutkan aja 3 kandungannya. Ada tadi titik-titik ini. Silakan. Siapa? Ya. Nikotin benar, kandungannya. Nikotin oke. Metanol oke. Bolehlah dibenarkan ya, karena 2 di antaranya. Kiano ya. Nikotin dan apa? Metanol. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Kiano boleh dulu di sini deh. Duduk di sini. Pertanyaan ketiga. Apa arti dari firman Tuhan pada pagi ini? Jeremy. Lihat Alkitab. Ada tertulis di mana? Ada tertulis di mana?
Korintus 6 ayat 1. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir boleh didengarkan adik-adik. Penyakit apa saja banyak tadi itu penyakit apa saja? Boleh sebutkan 3. Siapa namanya? Sini. Penyakit jantung, penyakit paru-paru, sama penyakit otak. Siapa namanya tadi? Kasih. Oke, terima kasih Putra. Penyakit jantung, paru-paru sama pada otak. Terima kasih. Boleh kami undang serta kalian untuk memberikan bingkisan. Geser lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, adik-adik sekalian, bingkisan itu jangan dilihat dari harganya, tapi itu sangat bermanfaat untuk kalian pakai ke sekolah. Itu hadiah dari anggota jemaat gereja masih mereka itu. Terima kasih adik-adik sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kalian sukses semua, dan kita sehat-sehat semua. Terima kasih.
Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kesempatan yang indah dan diberkati karena telah mendengarkan firman Tuhan melalui kesehatan yang telah disampaikan kepada Indonesia. Tuhan berkati Tuhan yang kami gunakan agar kami menjauhi roh yang selalu. Tuhan berkati kami melanjutkan proses sholat mengajar hari ini dapat berkati mereka hari ini. Terima kasih Tuhan di dalam doa kami karena kami berdoa di dalam menjadi Tuhan dan mengusulkan. Amin. Thank you.